Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di dunia Dian. Ini udah work from home 2 minggu lebih ini. Enaknya work from home itu kita bisa sering-sering nengok ikan nih, atau peliharaan kita ya. Nggak enaknya itu mati gaya yang biasa kita kemana-mana tiba-tiba di rumah aja. Terus kalau kerja juga biasanya cuma lewat video call, lewat WhatsApp segala macam, rebahan-rebahan, banyak makan, akhirnya jadi gendut, jadi tambah gendut. Nah, mumpung lagi habis nengokin ikan, kali ini kita akan ngomongin soal ikan cana lagi. Nah, ngomongin ikan cana itu biasanya yang terlintas pertama kali adalah ikan ini tuh perawatannya mudah, nggak ribet gitu ya, karena nggak perlu aerator, nggak perlu filter, udah tinggal tank sama air aja juga udah bisa nih kayak gini nih ya kan, kasih tumbuhan air gitu. Nah, terus dia juga ikan yang kuat, nggak gampang sakit, nggak gampang mati seperti ikan-ikan yang lain gitu kan. Tapi apa benar begitu gitu? Apa nggak ada ribetnya soal cana? Nah, yang selama ini diketahui kan nggak ribetnya. Ternyata sebenarnya miara cana itu ada ribetnya juga. Ribetnya adalah ikan ini itu boros tank. Boros tank itu dalam artian gini. Ikan ini mirip-mirip ikan cupang ya, yang single tank atau soliter pada akhirnya. Misalnya mau kawin gitu, dikumpulin bisa tuh sama pasangannya. Itu pun dia pakai berantem dulu, hancur-hancuran. Atau ketika waktu kecil, seperti ini contoh. Dari netes sampai kecil-kecil begini nih, ini juga 2. Ini nggak apa-apa dia. Dia bisa kumpul dan ya akur lah, ya berantem dikit. Ini berantem nih, ini siripnya kena nih. Ini udah mulai berantem segini. Ini masih akur. Nah, ini contohnya yang udah berantem. Jadi kalau ditanya ikan cana itu bisa digabung nggak? Bisa. Jawabannya adalah bisa sampai dia ukuran ini berapa sih? 10 ya, 10 cm. 10 cm tuh udah mulai nggak bisa dia. Dia udah mulai berantem. Ini berantem, makanya ini agak stres. Ini agak stres karena biasanya rebutan makanan. Apalagi kalau sistem ngasih makannya kayak saya kan, memang saya dietin ya, nggak kenyang-kenyang amat gitu. Mungkin nanti juga kalau udah mulai 15 cm itu nggak tiap hari kasih makan, biar bagus. Nah, itu membuat dia biasanya yang gede nyerang temennya, makanya udah waktunya untuk dipisah. Nah, kerugian juga kalau terus digabung. Saya pernah sih ngeliat cana yang digabung sampai gede itu, toman di tukang beli ikan nih, tuh sampai gede juga masih nggak berantem tuh. Bisa aja kayak gitu, walaupun awalnya tuh pasti ada yang dihajar temennya segala macem. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya ada yang kalah. Kayak ini dulu sama gedenya, yang ini kalah gede, ini lebih gede. Ini juga sama gedenya, yang ini lebih gede, ini kalah gede. Pokoknya ada yang kalah makan kalau terus digabung. Nah, makanya yang perlu dilakukan kemudian adalah kalau bisa sih, kalau berharap bagus ya, nggak ada cacatnya, nggak ada lukanya, itu harus pindah. Emang boros tank sih. Nah, untuk itu tadi saya beli ini tank baru. Ya beli tank yang murah lah, yang kayak Nikita gitu. Ini mereknya Nikita yang 60 cm. Ya cepet lebih dikit, 150-an lah. Kenapa saya pilih ini? Kenapa nggak akuarium yang kaca aja? Karena lebih enteng dia. Dia itu kaca apa akrilik ya, pokoknya enteng lah dibanding dengan akuarium kaca itu, yang biasanya akuarium kaca juga lebih ini ya, lebih tajam sininya, gampang pecah juga. Kalau ini sejak dulu main reptil, apalagi yang merek bagus kayak Gex gini, tuh tahan banting dia, pernah jatuh juga nggak pecah. Nah, saya beli itu untuk pindah. Nah, ini udah mulai berantem, nanti kita pindah yang kecil ke sini. Nah, gitu. Nah, soal tank memang kalau ditanya idealnya tank buat cana, kalau dari kecil sampai sedang, tank seperti ini nih. Ini ukurannya berapa ya? 40 lawan 15 atau 20 ya? Nanti saya cantumin deh. Pokoknya segitu. Itu plus tutupnya. Ini udah ada tutupnya nih. Tuh. Jadi apa? Ini bisa lompat nih. Lihat nih. Tuh, ya kan? Kalau nggak ada tutupnya, hilang. Ikan itu bisa lompat. Banyak sekali orang miara cana mati bukan karena cananya sakit atau apa,
tapi karena lompat dari tanknya, nggak ada tutupnya. Nah, kalau tank-tank ini ada tutupnya, seperti tank kita tadi ada tutupnya. Gex ini juga sebenarnya ada tutupnya, cuman waktu itu kalau nggak ada tutupnya, nah makanya ini apa namanya, kita beli kawat ram ini itu semeternya kalau nggak salah 24.000 ya, kalau nggak salah ya, lupa ya. Nah ini pilih yang gini nih, yang ada catnya hijau, jadi nggak gampang karatan. Nah ini udah, ini terus ada jarak lompat pun dia ngelompat kena ini, tuh lompat kan, dia pelompat memang sana. Jadi kayak gini mental bagus nih, gini lompat ntar ya. Nah kalau lompat dia kena ini, dek, dia masuk lagi. Tuh. Nah ini juga lebih soft dibandingkan ditutup pakai kaca atau tutup-tutup yang keras. Itu biasanya kena monyongnya, itu kena tuh. Tapi kalau gede nggak tahu ya bisa membobol tutup ini nggak. Kalaupun kebobol dia pasti gini, dak, balik lagi tuh. Jadi aman lah. Apalagi ini kalau udah diginin agak susah tuh. Ini saling terkait. Nah, ini juga ada nih, yang buat tengah ini ada. Ini ram ini. Ini gampang banget. Potong sesuai atasnya ini, lalu tinggal ditekuk aja pinggirnya. Udah ini banget. Udah gigit banget. Nah kalau ngasih makan kan, kalau ram gini, ramnya agak gede-gede, enak nih, lewat sini aja udah bisa. Nah, selanjutnya nanti ini yang Zelo Maru akan saya pindah ke sini satu ya. Nah, ini kitanya agak beda nih tinggi. Nah ayo kita pindah ya. Tidak ada perlawanan. Awas ya, dia akan stres. Itu warnanya stres karena setiap cana itu pergantian air kita ganti, kita sifon tambahin air tuh biasanya dia akan stres dulu, dan itu akan keluar walaupun kecil tuh barnya akan kelihatan, tapi nanti kalau nggak stres barnya sembunyi lagi tuh karena masih kecil ya, belum keluar barnya. Nah jangan lupa tambah tanaman air. Jadi tanaman air itu juga mensuplai oksigen ya, walaupun cana sebenarnya nggak butuh banyak oksigen karena dia ngambil oksigennya itu ke atas gitu, kayak ikan cupang. Nah ini biar sendirian. Nah kalau terpisah gini enak, gini jatah makannya nggak rebutan. Sama ini tuh kalau kita berdua gitu campur, dia menang terus nih. Apalagi kalau badannya udah semakin lebih besar, dia dominan, lalu dibully lah yang kecil. Nah setelah kita pindah, saatnya adalah menutup. Nah ini yang atas kita tutup nih, pakai tutupnya, tutup ramnya. Nah kita tutup. Masukin aja agak susah ini. Insya Allah dia aman, tidak bisa lompat. Stresnya tadi sifon ganti air dikit sama yang Sukatani, yang ini yang yellow nih, langsung stres ya. Tapi cepat kok, besok paling juga udah lincah lagi nih karena masih adaptasi, airnya masih bening. Nah air sana juga nggak usah diganti sering-sering, disifon aja dikit, seminggu sekali sifon dikit, tambahin air lagi sesuai air yang keluar di sifon biar permukaannya. Karena cana ini, cana maru itu cana yang atas ya, jadi dia yang di atas. Ada cana-cana tertentu yang dia di bawah, bukan perenang atas gitu. Nah ini termasuk yang perenang atas, makanya kalau bisa airnya agak tinggi. Ini sebenarnya kurang tinggi sih, nggak apa-apa. Nah, yang penting dia bebas bergerak. Nah selanjutnya yang ini kita bikinin apa namanya, tutup ya. Nah ini kan kawat ramnya ya, ini belinya semeter, panjangnya itu segini, lebarnya apa panjangnya. Jadi dari segini semeter ya tambahin aja, itu bisa buat banyak tank lah. Ini aja udah kita pakai tiga ini masih banyak. Jadi murah ya, 24.000 kalau nggak salah. Di toko material banyak. Nah ramnya udah kepasang ya, ini tinggal kuat nih. Tuh masih stres ya.
Jadi ini udah aman, jarak loncatnya juga udah lebih gede lah. Nah, kenapa saya beli tanknya itu yang langsung gede ya, yang enggak misalnya ini kan muat di tank yang kecil atas itu, kenapa nggak beli segitu? Karena biar sekalian buat dia nih kan bisa gede nih. Ini bahkan kalau dia udah gede di ukuran maksimalnya, itu tank ini juga udah nyundul gitu, udah nggak bisa, harusnya yang ukuran semeter lebih. Nah, ini udah lumayan lah. Ini juga gedenya saya akan bikin lambat. Nah, ini sekaligus untuk gini ya. Jadi kalau kita beli ikan itu kita harus tahu, sekali lagi saya ulangin pesan saya ini, kita harus tahu ukuran maksimal ikan kita itu seberapa. Juga hewan lain ya, misal kayak kura saya ini maksimalnya segini ya, tempatnya segini aja gitu, karena saya tahu dia cuma segitu karena tempatnya terbatas gitu. Nah, ikan juga sama, jangan kita ikannya kan masih segini ya, beli tank yang bagus kalian cuma segini, nanggung. Misal atau maru beli tank yang mahal cuma segini, ini kan enggak, ini kan tank sementara aja untuk penggedean. Nanti kalaupun ini ya, saya udah akan beli tank yang lebih gede lagi gitu. Jadi kalau biar Cana memang harus mikirin tanknya. Jadi dia ini emang boros tank, jangan lihat dia murah, anakannya murah maksudnya, terus beli banyak taruh satu tank, nanti kalau gede itu pusing. Nah, ini dulu ketika saya beli 2 terus sempat di tank yang kecil itu, saya udah tahu ini bakal gede dan saya udah siapin, masing-masing udah saya pikirin. Ini misal saya beli Stewarti, Suratani, ya udah dia masih kecil, tanknya gede nggak apa, karena dia akan gede. Jangan sampai nanti setiap piaraan gede bingung, akhirnya dijual atau apa. Nah, makanya itu, jadi jangan nafsu beli tanah banyak-banyak langsung nanti tanknya. Nah, kayak gini, ini kan draft ya, apa namanya, cebol. Cana Andrau ini nggak bisa gede banget kayak maru, jadi dengan tank segini dia akan lama gedenya. Kalau ini nanti gede, pikirin lah, ini karena cana murah juga, mungkin dilepas atau kasih orang juga bisa kalau udah kehabisan tank gitu kan. Jadi masih lama. Atau juga ini ya, ukuran tank itu membuat cananya mengikuti ya, dia nggak akan gede-gede itu kalau tanknya kecil juga. Kalau tanknya gede dia bisa cepet gede, karena mungkin apa ya, sense space-nya sama. Kalau gede kan dia bisa lari-lari, lama-lama olahraga lah, dia jadi melar. Itu juga saya buktiin di kura ya, itu juga kura kalau tempatnya kecil nggak gede-gede, tempatnya gede cepet gede gitu. Ini sama nih, ini begitu saya pindah ke tank yang gedean ini gedenya cepet. Ini mungkin nanti akan balap ini nih. Jadi itu soal tank Cana ya. Jangan khawatir juga sih, tank juga nggak mahal-mahal, nggak usah beli yang mahal-mahal lah. Karena ikan Cana itu bukan ikan yang harus dipajang di ruang tamu ya, karena juga airnya pasti akan jelek, dia kayak kupang gitu. Kalau airnya bening dia malah nggak bagus, makanya cocoknya ditaruh di belakang kayak gini. Oke, itu tadi konten iseng-iseng sedikit soal Cana ya, terutama soal tank untuk ikan Cana ini, membahas dari berbagai macam tadi ya. Semoga konten iseng ini walaupun iseng bermanfaat buat Anda, syukur-syukur nambah pengetahuan. Dan jika ada yang salah atau kurang tepat, silahkan dikoreksi aja di kolom komentar. Atau kalau ada masukan-masukan silahkan, saya senang banget. Jadi ini bukan saling mengajari tapi saling berbagi ilmu. Ini juga karena ada temen yang request nih, kapan bikin video soal Cana lagi. Nah, kebetulan lagi habis beli tank buat Cana, jadi sekalian deh bikin video walaupun ini belum mandi. Kerja di rumah malah nggak pernah mandi. Oke, sampai di sini dulu aja video kali ini. Seperti biasa, kalau suka silahkan di like, silahkan di share, siapa tahu ada teman Anda juga nyari info yang sama. Jika suka dengan channel ini dan ingin berlangganan, nggak mau ketinggalan update-update video terbarunya, silahkan subscribe ya, bunyikan lonceng, jadi biar ada notifikasinya. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe dan sudah mau menyimak video ini sampai habis ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.